alangkah baiknya kalau siapapun yang komit atau yang maju menjadi gubernur itu orang yang tidak punya rencana. Karena begitu punya rencana saya mau nyalon presiden nih. Barangkali kerjanya 2-3 tahun tuh. Setelah 2-3 tahun dia akan bersiap-siap untuk tahapan berikutnya. Sambil motret-motret apa-apa yang bisa dijual sebagai kampanye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channel yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan. Karena dengan kewarasanlah harapan bisa dikembangkan. Kali ini punggawa kewarasannya orang yang dikenal, tapi sudah lama tiba-tiba menghilang. Sudirman Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dibilang tiba-tiba menghilang tuh gimana? Iya itu. Kangen maksudnya, saya kangen ini. Alhamdulillah. Sehat Mas? Lagi kuliling-kuliling. Karena kemarin ke Afghanistan. Boleh dibuka apa enggak? Boleh. Enggak ada masalah. Ada apa di Afghanistan? Jadi saya beberapa waktu setelah Pilpres kan kembali ke lingkungan PMI lah ya. Kemudian diajak Pak JK ikut terlibat dalam urusan perdamaian Thailand Selatan. Kemudian sempat ketemu dengan para pemimpin Hamas di Malaysia gitu. Terus Afghanistan. Kenapa Afghanistan? Pemimpin Hamas di Malaysia, lagi ke Malaysia deh. Mereka kan punya divisi politik yang terus keliling menyampaikan ya lobby-lobby lah gitu. Terus ya intinya mereka pengen melibatkan Pak JK untuk proses perdamaian di Palestina juga. Nah terakhir diundang oleh pemerintah Afghanistan karena yang memerintah sekarang kita tahu kelompok Taliban kan. Pada waktu krisis dulu itu kan memang seluruh faksi sempat ditemuin Pak JK. Termasuk mereka yang bolak-balik Indonesia itu kan sekarang sebagian jadi pejabat tinggi di sana, jadi menteri, jadi wakil perdana menteri. Jadi kira-kira mereka pengen ngundang Pak JK untuk menunjukkan ini Afghanistan setelah damai lah kira-kira gitu. Dan Pak JK membawa pesan yang sangat kuat bahwa salah satu isu yang harus dibangun adalah pendidikan perempuan. Karena itu kan jadi isu besar ya, seolah-olah Taliban tidak menghendaki tidak membolehkan perempuan sekolah segala macam. Yang sebetulnya banyak mispersepsinya lah. Nah, kami ke Afghanistan membawa agenda itu, kemudian ke depan memang mereka kepengen betul dibantu oleh Indonesia untuk pengembangan ekonomi, pengembangan bisnis, termasuk aspek-aspek pengelolaan sumber daya alam mereka, mineral dan sebagainya. Kan mereka juga kaya dengan tambang, dengan migas yang belum sempat dieksplorasi pun belum, apalagi diproduksi. Karena 40 tahun lebih terus-menerus dalam keadaan perang. Gitu Mas. Nanti kalau perlu kapan-kapan kita omongin Afghanistan. kita ke Pak JK ya. Boleh. Teman-teman, yang akan kita diskusikan bukan Afghanistan, bukan Thailand Selatan dan Hamas. Kita mau diskusi soal kalau Jakarta ditinggalkan, tidak lagi menjadi ibu kota walaupun daerah khusus. Mas Dirman ini banyak perbincangan, hanya membincangkan sebagian yang bersifat fisik, infrastruktur. Padahal ketika Jakarta menjadi wilayah daerah khusus dan aglomerasinya itu meliputi 10 kabupaten lain, itu banyak hal itu. Alhamdulillah. Kenapa Mas Dirman kalau ngomongin Jakarta tiba-tiba ada psikologi tertentu gitu? saya mau kasih contoh gini Mas. Tiba-tiba konfigurasi penduduknya berubah. Ada mulai dari Cianjur di sana, ada di Jakarta Utara konfigurasi. Tiba-tiba kekayaan wisatanya juga semakin bervariasi. Luar biasa sekali. 2 atau beberapa pendidikan tinggi itu ada di Jakarta, ada di Bogor, tapi tidak di Cianjur. Ada lagi sebenarnya yang menarik. Human resources seperti apa sebenarnya yang akan dikedepankan untuk membangun Jakarta yang jauh lebih dahsyat ketika menjadi daerah khusus. Apalagi ada fakta juga di semua daerah atau negara yang memindahkan ibu kotanya, itu pusat ekonominya masih ada
di tempat yang lama. Ya. Silakan Mas Dino. Jadi sebetulnya kalau saja Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tidak terbit 2023 Mas. 23 ya. Tidak terbit di 2022 nomor Undang-Undang nomor 2 2024. Di sininya sih tanggal 2022 nih. 22 ya. Oke. Undang-undangnya mungkin ada revisi segala macam. Tapi kalau saja undang-undang itu tidak terbit di tengah isu politik yang luar biasa ini, sebetulnya ini undang-undang yang men-trigger perlunya banyak sekali pikiran-pikiran. Karena tadi persis yang dikatakan Mas Bey tadi. Sesudah tidak lagi jadi ibu kota, akan seperti apa? Kemudian berapa lama itu proses itu? Seorang teman bercerita katanya Canberra itu membutuhkan waktu lebih dari 50 tahun untuk sampai betul-betul tuntas pemindahan ibu kota. Tapi pun sebagian institusi nasionalnya tidak serta-merta pindah. Kayak OJK-nya itu tetap di Sydney, Bank Sentral tetap di kota besar lainnya. Atau Kuala Lumpur yang terkenal itu kan. Ini belum seluruhnya tuntas sampai hari ini. Tapi itu juga mungkin akan menyisakan sejumlah lembaga tinggi atau lembaga negara yang tetap stay di Kuala Lumpur. Jadi menurut saya memang akan ada banyak aspek yang perlu dikaji setelah undang-undang itu terbit dan pemerintah menetapkan betul-betul ibu kotanya pindah. Gitu. Nah saya mau nyumbang beberapa item awal aja, mungkin satu ketika kita bisa diskusikan lebih panjang. Saya melihat tadi kan disebutkan bahwa kalau aglomerasi terjadi direalisir, maka satu otoritas yang semula mengurus 11 juta rakyat Jakarta nanti akan ada mengurus bagaimana kehidupan 30-an juta. Karena tadi melibatkan sejumlah kabupaten dan kota sekeliling. Dan bagi saya Jakarta itu kota yang penuh paradoks. Misalnya orang paling kaya ada di sini, perusahaan paling besar ada di sini, perusahaan paling profitable ada di sini, pemikir-pemikir terbaik ada di sini, orang-orang pintar ada di sini semua. Tapi juga masyarakat yang hidupnya jauh di bawah itu banyak kumpul juga di Jakarta, hidup di tengah kekumuhan. Ahli perumahan mengatakan rasio kekumuhan Jakarta itu 22%, jadi 1:5. 5 rumah itu 1 diantaranya kumuh gitu ya. Kemudian soal kemiskinan. Memang yang miskin absolut tuh hanya sekitar 0,5 jutaan, 480 ribu sekian. Tapi kalau ditambah dengan yang nyaris miskin atau rentan miskin, itu bisa-bisa 3 kali lipat dari itu. Kemudian betapa banyaknya pekerja sektor informal, termasuk kawan-kawan kita operator ojol ya. Itu mereka hidupnya di jalanan yang saya menyebutnya di perbatasan antara survive dan tidak survive. Karena begitu mereka sakit, mereka tidak saja berhenti mendapatkan nafkah, tapi juga bagaimana pengobatannya, bagaimana anak-anak, anak yang sekolah segala macam. Di daerah tertentu itu, terutama di utara itu, banyak orang yang konsumsi airnya tergantung dari air pikulan. Ya, betul. Itu harganya 7-8 kali lipat dari air keran yang sementara yang baru mendapatkan akses pada air keran itu air pipa itu baru mungkin 1 juta dari seluruh penduduk Jakarta. Jadi itu juga gap yang lebar sekali. Cerita yang lebih menyentuh adalah banyak anak-anak yang tinggal di kampung-kampung kumuh di Tambora, di Warakas, di Kebon Melati itu yang kalau malam hari itu keluar dari rumahnya, kemudian main bola di jalanan. Mungkin di samping jalanannya sepi, tapi sebetulnya bukan karena mereka senang olahraga malam, karena mereka memberi kesempatan pada orang tuanya untuk beribadah, karena tidak ada tempat lagi. Mungkin kamarnya tidak punya, sehingga mereka mengerti keluar. Nah cerita-cerita ini menurut saya hal yang patut menjadi perhatian siapapun yang ke depan akan memimpin. Karena apa? Katanya undang-undang itu mengatakan Jakarta akan menjadi kota global. Kota pusat bisnis, pusat ekonomi, pusat kebudayaan, dan pusat pariwisata dan sebagainya lagi. Jadi transisi dari ibu kota menjadi kota yang dengan atribut kayak tadi itu memerlukan pemikiran besar.
Dan menurut saya ada 3 hal yang menjadi kunci. Satu, kemampuan kolaborasi. Okay. Karena ada multi stakeholder di situ persis. Daerah-daerah yang sekiranya itu kan perlu dikelola kepentingannya apa, tapi juga benefit apa yang diperoleh kalau Jakarta menjadi kota yang disebut tadi. Jadi stakeholders management sangat penting, kolaborasi sangat penting. Yang kedua, sebaiknya siapapun yang memimpin Jakarta ke depan bisa fokus. Mengapa? Karena transisinya akan memerlukan pikiran, kerja besar, kerja koordinasi. Jadi kalau nggak fokus ngurusin ini, pasti akan tertinggal. Banyak PR yang nggak terselesaikan. Nah, yang ketiga adalah pemimpin Jakarta ke depan siapapun adalah pihak yang bisa hand in hand, bisa duduk bareng, bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Ini bukan soal rekonsiliasi atau bukan soal nyebrang atau enggak. Mau siapapun yang terpilih, katakanlah yang terpilih tadinya di seberang, ya harus duduk, harus duduk. Sama-sama, ya. Jadi tidak boleh ada suasana berseberangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah khusus Jakarta ke depan. Itu kalau 3 itu bisa dipenuhi, saya kira, maka PR yang besar tadi pelan-pelan bisa diurai dan akhirnya bisa mencari solusi lah kita. Transisi dari ibu kota menjadi daerah khusus yang tanpa ibu kota itu kan memerlukan transformasi. Ya transportasi juga sih. Iya. Nah transformasinya itu kan Mas tadi sudah disebutkan salah satunya kolaborasi. Saya nggak kebayang bisa terjadi lompatan besar ya, kalau misalnya kecerdasan anak muda di Jakarta dengan teknologi informasinya, dengan IT-nya, dia bisa membantu petani-petani yang ada di Cianjur, atau bisa membangun ekonomi kreatif yang bersifat digital di pelosok-pelosok daerah yang ada di Sukabumi gitu ya, yang dekat-dekat dengan ini Ciawi gitu ya, Bogor kesana sini gitu. Itu memang saya setuju tuh diperlukan orang yang fokus di situ ya. Nah apa sih sebenarnya yang langkah-langkah pertama apa Mas yang mesti dilakukan? Karena kita kan banyak orang pintar nih. Di samping tadi soal paradoks, ketergantungan Jakarta pada daerah lain kan juga tinggi. Betul. Di mana ada kebun padi di sini kan. Padahal 11 juta itu makan semua tuh. Makan semua. Betul. Jadi ketergantungan pangan, sayur, protein, hewan, ikan sampai pada urusan beras. Nah, karena itu kembali pada tadi pada menerjemahkan dari yang semula ibu kota menjadi daerah khusus. Itu kan dibekali dengan 15 kewenangan khusus ya. Itu pertama-tama menerjemahkannya saja perlu duduk dengan pemerintah pusat. Betul nggak? Betul. Kan harus ada PP, harus ada perpresnya, sampai pada Kepres dan sebagainya. Sampai ada peraturan menteri barangkali, masing-masing sektor. Menurut saya kuncinya adalah leadership atau kepemimpinan yang terpercaya. Credible leadership. Yang saya maksud leadership bukan hanya gubernur, tapi juga the whole structure. Mengapa saya mengatakan begitu? Saya pernah bekerja di Aceh sesudah tsunami tahun 2004 ya, kan 2005 berdiri BRR. Kita tidak membayangkan bagaimana bangun daerah yang ratusan kilometer pantai rusak, nggak karu-karuan, tidak ada support system, tidak ada kontraktor, tidak ada toko bahan bangunan begitu. Duit tentu tidak punya. Waktu itu ada kasus korupsi macam-macam gitu. Tapi di bawah kepemimpinan seorang Kunto Mangkusubroto almarhum, orang yang sangat birokrat tapi juga akademisi yang sangat kredibel, bisa mengumpulkan begitu banyak orang-orang pandai, orang-orang pintar yang berdedikasi masuk ke daerah yang sulit gitu. Saya ingat pada waktu kita pertama kali ngumpulin lembaga internasional yang bekerja di Aceh itu ada 782 lembaga dengan segala macam ukuran, dari mulai World Bank, ADB, kantor perwakilan kedutaan, sampai pada Palang Merah Internasional, sampai NGO kecil. Itu semua menunjukkan bahwa di bawah orkestrasi seorang pemimpin yang baik, dan mereka mau diatur, mau ditata gitu. Pertama dikatakan silahkan Anda bangun dimanapun karena itu masih kosong. Tapi pelan-pelan diatur prioritas gitu ya. Dan dalam waktu 4 tahun relatif Aceh kembali normal gitu.
Nah Jakarta tentu jauh lebih baik kondisinya daripada Aceh ketika tsunami. Tapi kembali kuncinya adalah orang-orang muda, orang-orang pandai, para pemikir-pemikir yang punya kreativitas hebat akan line up, akan ngantri bersama-sama apabila pemimpinnya muncul orang yang dipercaya publik. Dan menurut saya ini kesempatan besar bagi siapapun yang nanti akan memimpin Jakarta ke depan. Jadi dari situ sebenarnya saya bisa mencoba menarik kesimpulan, ditinggalkannya Jakarta itu adalah kesempatan untuk menjadikan Jakarta jauh lebih dahsyat. Tapi ada prasyarat, diperlukan seorang konduktor yang bisa mengorkestrasi itu. Dan dalam dirinya selain trust dan punya kemampuan mengelola, tapi kemudian yang mungkin tadi belum disebut Mas Dirman, seluruh prosesnya itu transparan dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga semua orang bisa trust kepada itu kan. Nah kan tadi Mas Bambang memulai dengan kok yang dibayangkan Jakarta atau ibu kota baru hanya fisik. Sebetulnya visi itu kan hasil perbuatan kita, hasil perilaku kita gitu. Nah kalau kita tidak bisa menata perilaku dalam mengelola Jakarta ke depan, di situ ya. Integritas, clean government, kemudian bagaimana cara membuat segala sesuatu predictable di mata investor. Tidak mungkin tuh investor datang ke ibu kota ke Jakarta yang menjadi daerah khusus ini gitu. Padahal tadi misalnya bagaimana menata energi setelah tidak lagi jadi ibu kota, bagaimana menata air yang tadi saya sebutkan, bagaimana menata perumahan. Ini misalnya saya lagi sering bicara mengenai perlunya penataan kampung yang kumuh itu, yang itu akan menjadi satu game changer. Mengapa? Karena volumenya begitu masif, begitu besar, itu artinya pekerjaan, artinya kesempatan kerja, artinya value chain dari pekerjaan kontraktor, tapi juga akan menumbuhkan pusat hunian baru yang lebih sehat, lebih hijau. Nah ini semua hanya akan bisa terjadi kalau tadi di belakangnya itu pemerintah yang lebih lebih menjanjikan praktek-praktek good governance lah, kira-kira gitu. Orkestra ini memiliki pemain yang sangat baik lah. Jakarta penuh dengan pemain-pemain bagus. Tinggal lagunya mau dibikin seperti apa. Konduktornya bisa nggak mengidentifikasi pemain terbaik dan itu bisa saya membayangkan kembali pada kesempatan baik ya karena menurut saya ada 3 hal yang diberikan atau yang dimiliki oleh Jakarta. 3 kekuatan. Nomor 1 kekuatan fiskal. Oke. Jakarta ini kan setelah PU, setelah polisi, setelah TNI atau Kemhan, barangkali nomor 4 atau nomor 5 tuh. Setelah pendidikan. Setelah pendidikan ya. Nomor 5. Jadi 80 sekian triliun. Itu volume yang kalau dikelola dengan baik bisa melakukan banyak. Nomor 2 kekuatan sumber daya manusia. Karena tadi ini pusatnya orang-orang pintar. Yang ketiga regulasi yang barusan kita sampaikan. Untuk menjadi DKJ dia diberi kewenangan-kewenangan mulai dari ngurus energi, ngurus pendidikan, ngurus investasi, ngurus tenaga kerja, ngurus aspek-aspek small business dan sebagainya. Nah ini kalau 3 kekuatan ini dijadikan modal, maka kita bisa punya harapan tadi bahwa meskipun ditinggalkan sebagai ibu kota, tapi bukan berarti tingkat kepentingannya akan menurun. Ada sesuatu yang ditinggalkan dan itu kalau dikelola jadi dahsyat Mas. Barang milik negara. Karena ada cukup banyak gedung-gedung yang tiba-tiba kalau sudah dipindahkan gedung-gedung pemerintahan itu menjadi idol. Walaupun itu baru terjadi ya barangkali 5 tahun ke depannya. Ya. Tapi kan kemudian ada potensi problem juga Mas. Ketika kita melakukan proses itu dan tidak dapat dipercaya proses itu, korupsi besar-besaran juga dahsyat. Itu ada yang menghitung Mas, kalau nggak salah Menteri Keuangan mengatakan itu ada 351 triliun aset yang merupakan barang milik negara. Punya ini nggak Mas, ide atau bayangan? Nah ini dilihat masih 2 aspek ya, pemanfaatan fisik harus seperti apa, tapi juga soal aspek-aspek heritage kan banyak sekali gedung-gedung. Betul, heritage. Kayak SDM itu masuk kategori heritage. Kemudian keuangan juga yang di lapangan Banteng. Dan barangkali BI juga ya. Gedung-gedung lama itu.
Jadi kita mesti melihat juga, ada satu pasal di dalam undang-undang itu yang mengatakan bahwa aspek kebudayaan, budaya Betawi dan budaya lainnya juga perlu dipikirkan. Jadi itu bagian mesti kita pikirkan baik-baik, dan benar sekali kalau itu tidak diatur sangat sistemik, gitu bisa jadi tanda kutip penjarahan ekonomi itu. Yang punya akses mungkin akan mendapatkan. Nah itu bagaimana dari itu kembali aspek governance menjadi penting. Dan Bangkok itu menarik, Mas, karena di Bangkok rupanya banyak sekali kantor-kantor perwakilan PBB atau lembaga internasional yang berkantor di sana. Iya betul. Untuk Asia Tenggara, headquarternya ada di situ. Nah, betul. Barangkali sebagian yang bekerja dalam kawasan Asia Pasifik, kita bisa duduk sama mereka tuh. Jakarta menjadi tempat yang, nah begitu kantor-kantor pemerintahan atau kantor multilateral ada di sini, apa toko UN, apakah segala macam anak institusinya, maka akan ada traffic ke Jakarta, akan ada orang datang ke Jakarta, tapi juga event-event bisa dilakukan di Jakarta dengan, nah itu salah satu aspek yang bisa kita pikirkan. Tapi kembali sepakat sekali soal governance menjadi isu kan. Yeah. Yang saya khawatir tuh di dalam keputusan Menteri Keuangan dalam pengelolaan barang negara itu ada dua aspek. Ada pemanfaatan dan pemindah tanganan. Ya. Pemanfaatan dalam kasus Jakarta itu kan jelas. Punya aset yang luar biasa dimanfaatkan, tapi sekian puluh tahun dan itu tidak pada periode gubernurnya Anies. Gitu kan. Jadi itu pemanfaatannya jadi masalah. Apalagi kalau bicara pemindah tanganan. Kasus BLBI itu luar biasa sekali nih. Jadi saya setuju Mas Dirman, ada sistem yang harus dibangun di situ. Ada satu kata kunci lagi. Ini bukan sekedar transformasi, transisi. Ini diperlukan game changers ya. Konduktornya tuh harus game changers nih. Gak bisa yang bukan game changer. Fokus dan game changer dia. Kan PR konvensional masih banyak ya. Banjir selalu jadi pembahasan menaun. Itu memerlukan, itu kita tidak bisa, kita memahami tidak ada quick fix lah yang sifatnya cepat gitu. Macet juga gitu ya, transportasi publik segala macam. Tapi benar sekali bahwa di luar itu semua, di luar aspek soal pengelolaan yang sifatnya rutin ya, memerlukan satu inovasi, bagaimana membuat satu game baru setelah tidak lagi menjadi ibu kota, bagaimana menjaga strategic importance atau kepentingan strategis dari si kota ini, dan saya percaya pada kapasitas leadership itu akan menentukan, karena seberapa banyak orang akan mendekat, seberapa orang hebat akan bersama-sama, itu saya kira ditentukan oleh si konduktor. Ada satu yang belum disebut tantangan kita, Mas. Sampah. 11 juta aja kita kebingungan nih. Iya, apalagi dengan 30 juta ngelola sampah tuh. Ada gak sih, Mas? Kalau gak salah di beberapa negara yang sudah cukup ini. Kalau secara kesadaran sebetulnya sih kita sudah jauh lebih baik ya. Orang tuh mulai mau buang sampah tuh, sebagian masyarakat sudah lihat ada gak pemisahan antara organik sama non organik ya. Terutama di tempat-tempat umum. Jadi ini sebetulnya tinggal konsistensi pemerintah saja. Otoritas lah kira-kira gitu. Dan semua negara yang pernah saya kunjungi dan tata kelola sampahnya itu baik. Memang ada aspek menyediakan sarana teknis ya, tapi juga ada satu public education, merubah perilaku warga gitu. Dan kita memperhatikan tuh di stasiun MRT, di stasiun LRT, mulai ada orang nggak buang sampah sembarangan, malah mulai terlihat masyarakat tuh ngantongin dulu sampahnya sampai ketemu tempat sampah baru dibuang. Jadi sebetulnya kesadaran sebagai orang urban itu mulai terbangun. Nah, kalau itu menjadi satu agenda yang didorong terus-menerus, menurut saya sih, ya jelas sekali sampah itu kalau mau tinggal beli teknologi kok sebetulnya, kalau mau cepat. Tapi membangun budaya selalu saja mau ngurusin energi, urusin sampah, urusin air. Kalau kecampur antara vested interest sama itu solusinya jadi nggak karu-karuan. Nah,
Saya ingat pada waktu saya di pemerintahan selama 2 tahun 14 kali Pak Presiden memimpin rapat soal sampah. Kenapa 14? Karena di meeting ke-14 sempat ada yang bercanda. Ini kita sudah 14 kali nih rapat soal sampah gitu. Tujuannya memang pada waktu itu bagaimana dorong kota-kota besar ya. Kota-kota yang padat lah. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, sampai Surabaya segala macam. Punya sarana pengolahan sampah. Apakah itu dijadikan energi listrik atau dijadikan kompos atau ditimbun itu teknis. Tapi sampah ya itu PR besar dan itu kembali pada solusinya pasti ada, tapi sebaiknya pada waktu orang duduk di sana itu benar-benar meninggalkan asetnya. Ada salah satu ciri khas juga Mas. Jakarta tuh dikepung 12 sungai. Dan sungai selama ini ya cuman jadi sungai aja yang kebuang gitu. Jadi ada nggak gagasan pemanfaatan sungai atau bagaimana menempatkan sungai di halaman depan, bukan di halaman belakang sehingga jadi tempat sampah, buang sampah? Ini menarik. Pertama gini, kebetulan saya belum lama ke Belanda ya, ke Amsterdam, terus cerita lah keliling-keliling. Tentu saja saya selalu sambil belajar gitu. Gimana kota yang katanya lebih rendah dari laut itu bisa. Dan rupanya di sana ada kelompok-kelompok masyarakat yang berpikir kita ini urusannya dengan Indonesia belum selesai nih. Jadi berimajinasi ya. Kalau nanti pemimpin ke depan bisa dipertemukan sama orang itu, kelompok itu kan bisa membawa. Tapi saya tanya kepada seorang teman yang memperhatikan Jakarta juga, sebetulnya teknologinya tersedia gitu ya. Dan sungai itu jadi halaman depan itu konsep yang sangat baik. Nah tapi kenapa dulu ketika Pak Joko Widodo mengemukakan itu kan nggak sempat menyelesaikan. Tidak lama setelah ngomong-ngomong soal itu bersiap-siap untuk maju presiden. Gitu. Makanya tadi saya bilang di depan, alangkah baiknya kalau siapapun yang komit atau yang maju menjadi gubernur itu orang yang tidak punya rencana. Karena begitu punya rencana saya mau nyalon presiden nih. Barangkali kerjanya 2-3 tahun tuh. Setelah 2-3 tahun dia akan bersiap-siap untuk tahapan berikutnya. Sambil motret-motret apa-apa yang bisa dijual sebagai kampanye. Karena orientasi foto itu. Jadi yang dipilih bukan agenda-agenda yang strategis yang berlaku benefitnya bagi jangka panjang. Tapi sesuatu yang dengan cepat bisa dilihat kemudian dipamerkan sebagai alat campaign. Nah karena itu mau namanya kampung deret yang dulu dikemukakan oleh Pak Joko Widodo, mau namanya sungai di halaman depan, mau namanya perombakan atau modernisasi kampung, itu mau sumur resapan segala macam harus dikerjakan dengan fokus dan konsisten dari waktu ke waktu supaya jejaknya itu selama 5 tahun bisa diteruskan oleh yang berikutnya gitu. Itu yang barangkali ini nothing to do with politik. Makanya saya bilang begini, Mas. Bisa nggak kita menggunakan Jakarta ini dalam pilkada? Bukan lagi pertempuran aliran politik atau yang tadinya 01, 02, 03. Tapi betul-betul sebagai sarana untuk ini mau diapakan nih. Jadi adu konsep, adu gagasan, dan tensi politiknya diturunkan. Dan lebih fokus pada pengelolaan bagaimana ide itu bisa dilaksanakan. Jakarta bisa saja tidak menjadi ibu kota, tapi dia tetap halaman depan dari Indonesia. Diperlukan orang yang tidak saja punya leadership, tapi dia juga game changer yang memahami secara khusus bagaimana melakukan proses transformasi. Dan dia harus menjadi loyalis yang fokus dan mendedikasikan seluruh kecerdasan, kolaborasi dan pengalamannya untuk Jakarta. Selamat datang ke Warasan dan itulah harapan. Terima kasih Mas Dirman. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.